Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan belajar fikih kelas 9 untuk tingkat MTS. Pada bab 2 tentang jual beli, khiyar, qirad, dan juga riba. Untuk materi kedua, kita akan membahas tentang khiyar, qirad, dan riba. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dimudahkan dalam belajar ilmu fikih dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, juga dimudahkan dalam belajar ilmu-ilmu yang lain. Teriring doa, Allahumma faqihna biddin wa alimna bitta'wil. Baik, kita akan membahas pada khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar itu adalah, artinya khiyar itu adalah memilih. Sedangkan pengertian khiyar adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jadi, ketika sedang transaksi berlangsung, maka seorang pembeli diperbolehkan untuk memilih jadi membeli barang tersebut atau tidak jadi. Dan hukum khiyar ini adalah mubah dan disyariatkan dalam agama. Kenapa? Karena tujuan adanya khiyar ini adalah agar para penjual dan pembeli tidak akan mengalami kerugian dan penyesalan setelah transaksi berlangsung. Jadi boleh memilih, dan memilih. Macam-macam khiyar. Yang pertama khiyar majelis. Khiyar majelis itu khiyar yang dilakukan masih dalam satu majelis jual beli. Khiyar yang dilakukan masih dalam satu tempat jual beli. Contohnya, ketika seseorang membeli di toko baju, maka dia boleh memilih baju mana yang akan dia beli. Nah, ketika dia sudah menentukan mana yang dibeli, maka silakan dibeli. Itu masih dalam satu tempat. Khiyar majelis ini akan habis waktunya apabila penjual dan pembeli sudah terpisah dari tempat semula atau sudah meneruskan dengan jual beli dengan akad yang lain. Maka proses khiyar majelis akan berhenti. Selanjutnya yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu khiyar yang disyaratkan oleh salah satu antara penjual dan pembeli. Misalnya, khiyar ini disyaratkan oleh penjual. Misalnya penjual begini, Ibu kalau mau beli baju ini, maka saya tunggu sampai 2 hari yang akan datang. Misalnya seperti itu. Maka dalam 2 hari jika ibu tersebut tidak jadi membeli barang tersebut atau tidak ke toko tersebut untuk membeli, maka si penjual boleh menjual barang tersebut pada orang lain. Contoh kedua, khiyar yang disyaratkan oleh seorang pembeli. Saya akan membeli baju ini jika baju ini ukurannya sesuai dengan apa yang saya pesan. Maka ketika barang datang, kemudian si pembeli mencoba bajunya, ternyata dilihat tidak sesuai dengan yang dia pesan, sesuai dengan syaratnya dia memesan baju ukuran L misalnya, ternyata yang datang M, maka si pembeli boleh tidak jadi membeli baju tersebut karena tidak sesuai dengan yang dia syaratkan. Yang terakhir adalah khiyar aibi atau cacat. Khiyar yang terjadi karena adanya cacat pada barang yang dibeli yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Contoh, ketika si pembeli membeli baju kepada penjual, dia mengatakan bahwa Bapak, kalau seandainya ada cacat pada barang ini, boleh saya kembalikan? Ketika penjual, oh boleh, silakan dikembalikan atau ditukar dengan baju yang lain. Nah, kemudian si pembeli membayar baju tersebut. Setelah di rumah, ternyata didapati bahwa baju tersebut ada cacatnya, ada sobeknya misalnya. Maka si pembeli boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjual atau menukarnya dengan baju yang lain. Kita akan masuk pada qirad. Qirad artinya kerjasama. Pengertian qirad adalah kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Jadi ada orang kaya mempunyai uang, mempunyai modal, meminjamkan kepada orang lain yang tidak memiliki modal tanpa meminta bunga, tetapi dengan perjanjian akan adanya bagi hasil dari usaha yang akan dibuat oleh si peminjam modal.
Hukumnya qirot adalah mubah. Rukun qirot ada 4 dengan ketentuan. Rukun qirot yang pertama adalah pemilik dan penerima modal. Itu harus dewasa, berakal, dan sama-sama rela, sama-sama ridho. Tidak ada unsur keterpaksaan di antara mereka berdua. Yang kedua, rukun qirot yang kedua adalah modal. Modal ini ketentuannya adalah jumlah modalnya harus diketahui dengan transparan oleh pemilik dan penerima modal. Rukun qirot yang ketiga adalah pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini ketentuannya adalah pekerjaan tersebut ditentukan oleh penerima modal, tetapi pemilik modal harus mengetahui pekerjaan tersebut sehingga terjadi saling mengetahui tentang pekerjaan yang akan diusahakan dalam modal tersebut. Rukun qirot yang keempat adalah keuntungan. Untuk ketentuannya, maka keuntungan ini harus dibicarakan di awal. Contohnya, 40% untuk pemilik modal, 60% untuk penerima modal. Itu bagi hasilnya harus dibicarakan di awal. Kalau perlu membuat satu perjanjian kerjasama dengan mendatangkan beberapa orang saksi. Apalagi menyangkut modal yang besar, maka harus membuat buku kerjasama atau MOU yang ada saksi menandatangani di situ. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam qirot. Yang pertama, pemilik dan penerima modal harus saling mempercayai. Harus bisa dipercaya dan saling mempercayai. Untuk penerima modal harus bekerja secara hati-hati, tidak boleh gegabah, mentang-mentang bukan uangnya, ya. Jadi harus bekerja dengan hati-hati agar tidak terjadi kerugian. Yang ketiga, perjanjian pemilik dan penerima modal dibuat dengan jelas. Jadi harus membuat perjanjian secara jelas tertulis. Yang keempat, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan dari penerima modal, maka siapa yang bertanggung jawab? Maka hendaknya ditanggung, Jadi sebaiknya ditanggung oleh pemilik modal. Kenapa? Karena pemilik modal yang memiliki uang, memiliki modal. Sedangkan peminjam otomatis dia tidak memiliki modal. Itu hendaknya ya kalimatnya. Yang kelima, jika terjadi kerugian, maka hendaknya ditutup dengan keuntungan sebelumnya. Jika ada. Seandainya tidak ada keuntungan untuk menutup kerugian, maka siapa yang harus bertanggung jawab? Maka tetap jawabannya, maka hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya tentang riba. Riba artinya adalah tambahan. Menurut istilah ilmu fikih, riba artinya adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu orang yang mengadakan akad atau transaksi. Jadi ini adalah kelebihan. Misalnya, seseorang meminjam uang 1 juta dengan perjanjian, nanti ketika mengembalikan harus mengembalikan sejumlah 1.200.000. Maka 200.000 itu termasuk dikategorikan dengan riba. Inilah sedikit pembahasan tentang riba dan kita akan membahas lebih lanjut tentang riba pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma faqihna bid-din wa alimna bit-ta'wil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.